Pengertian sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi yang terjadi setelah prinsip ekonomi yang pedoman kerjanya dipengaruhi atau dibatasi oleh ajaran-ajaran Islam. Prinsip-prinsip dasar ekonomi dalam Islam yang pertama yaitu kebebasan individu. Kebebasan individu dalam konteks kesejahteraan sosial. Kepemilikan pribadi diakui dalam batas-batas tertentu yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat dan tidak mengetahui pendapat yang tidak diperoleh dengan cara sah. Yang kedua yaitu hak terdapat harta yang merupakan amanah dari Allah. Yang keempat, ketidaksamaan ekonomi dalam batas yang wajar. Yang keenam yaitu mencapai distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil dan merata. Dalam Islam, kekayaan tidak boleh hanya dimiliki oleh segelintir orang-orang kaya. Kekayaan harus berperan sebagai kapital produktif yang akan meningkatkan besaran produksi nasional dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Yang keenam, larangan menumpuk kekayaan. Yang ketujuh, kesejahteraan individu dan masyarakat. Solusi sistem ekonomi Islam dalam masa pandemi yang pertama yaitu penyaluran bantuan langsung tunai yang berasal dari zakat, infak, dan sedekah, baik yang berasal dari unit pengumpulan zakat maupun dari masyarakat. Khusus untuk zakat yang ditunaikan, penyalurannya dapat difokuskan kepada orang miskin yang terdapat COVID-19 secara langsung, sebagai salah satu yang berhak menerimanya. Yang kedua, penguatan wakaf uang baik dengan skema wakaf tunai, wakaf produktif, maupun wakaf linked sukut perlu ditingkatkan. Skema wakaf ini agar dapat digunakan sebagian untuk pembangunan berbagai infrastruktur berbasis wakaf, seperti rumah sakit wakaf khusus korban COVID-19, alat pelindung diri atau APD wakaf, masker wakaf, poliklinik wakaf, rumah isolasi wakaf, pengadaan ventilator wakaf, universitas wakaf, dan lainnya. Ketiga, bantuan modal usaha unggulan saat krisis. Di tengah-tengah krisis, tidak sedikit sektor usaha atau usaha mikro kecil menengah atau UMKM yang berjuang agar tetap eksis. Yang keempat, permodalan usaha atau pinjaman Qardul Hasan. Dalam terminologi ekonomi atau keuangan syariah, Qardul Hasan adalah pinjaman yang tidak mengambil manfaat atau keuntungan apapun, namun tetap ditekankan untuk dibayarkan kembali pada sumber ajaran Islam, yaitu menghormati akal. Manusia dengan akalnya bisa membangun kebudayaan baru. Kebudayaan Islam tidak akan menampilkan hal-hal yang dapat merusak manusia. Soal nomor 2, kebudayaan Islam bukan kebudayaan yang diciptakan oleh orang Islam, tetapi kebudayaan yang bersumber dari ajaran Islam atau kebudayaan yang bersifat Islami. Prinsip-prinsip kebudayaan dalam Islam merujuk saran Allah bagi orang yang berakal. Kedua, memotivasi untuk menuntut dan mengembangkan Islam. Firman Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu, dan disebut dalam surat Al-Imran ayat 190 yang artinya sesungguhnya dalam menciptakan langit dan bumi dan pergantian malam dan bumi terdapat tanda-tanda kebesaran dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Surah Al-Mujadalah ayat 11. Yang ketiga, menghindari taklid buta. Kebudayaan Islam hendaknya mengantarkan umat manusia untuk tidak menerima sesuatu sebelum diteliti, sebagaimana telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan janganlah kamu mengikuti dari sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani semua itu akan diminta pertanggungjawaban. Surah Al-Insyirah ayat 36. 4. Tidak membuat pengrusakan. Firman Allah Subhanahu wa taala, janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah
tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Surat Al-Qasas ayat 77. Contoh-contoh kebudayaan dalam Islam yaitu tahlilan, sekaten, grebek maulid, takbiran, nyandran, suranan, magedan atau dandangan. Soal nomor 3. Pengertian hijrah. Hijrah adalah menjauhkan sesuatu dengan sangat keras karena adanya ketidaksetujuan dan kebencian. Pengertian jihad. Jihad adalah perang di jalan akidah atau keimanan. Pengertian radikalisme adalah perubahan sosial dan politik secara drastis atau sikap ekstrim dari kelompok tertentu. Latar belakang radikalisme agama. Yang pertama, yang umum, bahwa di lingkungan umat beragama, apapun jenis agamanya, selalu terdapat kelompok fundamentalis, minoritas ekstrim dan radikal. Yang kedua, khusus, pengertian terhadap agama yang tidak tepat, penyalahgunaan untuk kepentingan sektarian, pemahaman agama yang tekstual, kaku, sempit, dan penyalahgunaan simbol agama. Agama digunakan sebagai pembenar tanpa mengetahui eksistensi agama lain. Adanya penindasan dan ketidakadilan dan marginalisasi. Adanya tekanan sosial, ekonomi, dan politik. Lingkungan masyarakat yang tidak kondusif. Menolak modernitas dan mengukuhkan peran formal agama. Kurangnya kesadaran bermasyarakat dan berbangsa secara pluralistis. Bentuk dan dampak radikalisme umat beragama. Bentuk-bentuk radikalisme, aksi teror. Bentuk-bentuk radikalisme, aksi teror, bom bunuh diri, saling menyerang, aksi kekerasan, intimidasi, perlawanan terhadap pemerintahan, dan lain-lain. Dampak radikalisme. 1. Terjadinya teror dan kekerasan. 2. Secara psikis menimbulkan keresahan dan ketakutan. Strategi penanggulangan radikalisme umat beragama. 1. Perubahan sikap dan pandangan dari negara barat terhadap negara-negara muslim di dunia. 2. Mengurangi dan menghapus kesenjangan sosial, ekonomi, politik, pendidikan, dan kebudayaan di tingkat nasional, regional, dan internasional. 3. Reorientasi pemahaman agama yang tekstual dan sempit menjadi pemahaman yang kontekstual, fleksibel, dan terbuka. 4. Melakukan modernisasi umat secara selektif. 5. Menanamkan kesadaran untuk dapat hidup bersatu di tengah-tengah masyarakat, bangsa, dan negara meskipun tidak harus melebur menjadi satu.